Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan jika pagi hari ini kita boleh kembali menikmati minggu pertama dalam bulan yang kedua, di mana Tuhan izinkan kita untuk ada sampai hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kita sampai saat ini adalah karena memang Tuhan masih izinkan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan setiap bagian kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Setiap bagian kita sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa hidup kita dalam dunia ini bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang. Karena apa? Karena kita harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam keadaan, berbagai macam situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tentu kita tiap hari akan berhadapan dengan segala macam problema dalam kehidupan kita. Sudah ada yang terlepas dari persoalan? Tiap hari nggak pernah mengalami masalah? Apakah sudah ada? Kalau sudah ada, saya curiga. Ya, sudah tidak hidup lagi. Sebab orang yang sudah bebas masalah itu orang yang sudah, maaf kata, sudah meninggal. Ya, sudah tidak bernyawa lagi, dia bebas masalah. Ya, sekalipun yang ditinggalkan mungkin akan menghadapi banyak masalah, tapi dia sudah bebas masalah. Selama kita ada dalam kehidupan dunia ini, kita akan berhadapan dengan persoalan demi persoalan. Masalahnya adalah apakah kita akan fight dengan kehidupan kita, apakah kita akan berjuang dengan kehidupan kita, ataukah kita menyerah dengan segala keadaan yang ada. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya bawa tema hidup harus diperjuangkan. Ya, hidup harus diperjuangkan. Ya, saya akan mulai dengan kutipan yang menarik, slide selanjutnya. Ya, saya harap terlihat. Kalau tidak terlihat ya saya bacakan aja buat saudara ya. Setiap pemenang penuh dengan luka. Setiap pemenang penuh dengan luka. Hidup berarti perjuangan. Selalu ada rintangan dan saingan. Setiap sukses harus diperjuangkan. Ya, ini sebuah kata-kata motivasi dari David J. Scott, seorang motivator dari Amerika Serikat yang terkenal. Dan ini menarik bagi saya. Ya, kenapa? Karena memang tanpa perjuangan yang kita kerjakan, kita tidak akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Ya. Namun ada kalanya ketika kita harus berjuang dengan keadaan kita, kemudian kita mulai pesimis, kita mulai ragu, kita mulai takut, kita mulai tidak ada daya upaya dan menyerah dengan keadaan kita. Yang mengakibatkan kita tidak mau lagi, tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk berjuang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, pagi hari kita akan baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24, firman Tuhan dikatakan demikian, kita baca sama-sama 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya garis bawahi dalam ayat ini dikatakan semua peserta turut berlari. Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Berarti tidak ada satupun yang tinggal diam dalam posisinya. Dia akan terus bergerak, dia akan terus berupaya, dia akan terus mengejar sesuatu yang diwajibkan baginya. Itu sebabnya ayat ini ditutup dengan kalimat
Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Terima kasih Tuhan, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk merenungkan makna hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah yang luar biasa. Hidup kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita kembangkan. Namun seringkali ketika kita berusaha untuk mengembangkan anugerah Tuhan tersebut, kita harus berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan rintangan, berhadapan dengan situasi konflik yang mana menuntut kita memperjuangkan kehidupan ini. Hidup ini harus diperjuangkan. Tuhan mengajar melalui Rasul Paulus, hidup ini ibarat sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Pertandingan dalam sebuah gelanggang harus dikerjakan dan tidak ada yang menjadi penonton. Kalau kita lihat pertandingan, ya, dalam sebuah pertandingan, yang paling pandai saya melihat hanya dua. Pertama adalah penonton, yang kedua adalah komentator. Ini paling pandai. Penonton, dia berteriak, bersorak, memberikan semangat, tetapi dia tidak lakukan apa-apa. Apalagi kalau tim yang didukung kalah. Wah, sudah pasti komentarnya pasti negatif semua. Sama dengan komentator. Harusnya begini, harusnya begitu. Beginilah dan begitulah. Tetapi ketika disuruh bertanding, bermain atau menjadi pemain, belum tentu sanggup untuk menjadi seorang pemain yang baik. Tetapi Rasul Paulus katakan, firman Tuhan katakan oleh Rasul Paulus, dalam gelanggang kehidupan kita tidak ada yang menjadi penonton, tidak ada yang menjadi yang tidak bergerak, karena semua harus bergerak. Saya pernah lihat sebuah video yang menarik. Ada sebuah lomba lari, ya, pelarinya berlari. Saya tidak tahu apakah ini sudah lama atau daerah tersebut atau negara tersebut belum memiliki sistem videografi yang canggih. Reporternya yang bawa kamera ikut berlari. Dan yang lebih luar biasa lagi, pembawa kamera itu larinya lebih cepat daripada pelarinya. Sambil bawa kamera, dia lari dan lebih cepat dari yang ikut lomba lari. Nah, sekarang kan sudah canggih videografi, sudah ada drone, sudah ada kamera yang bisa bergerak pakai sling, pakai kawat langsung gitu cepat di sebuah arena. Ini enggak, saya lihat video ini, pelari lari, pembawa kamera juga lari, dan yang luar biasa, dia lari lebih dulu, lebih cepat daripada pelari yang ikut lomba. Nah, ini luar biasa. Dia berjuang dengan luar biasa dengan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dia bertanggung jawab dan dia mau ambil momen yang terbaik. Bagaimana pelari yang pertama itu bisa finish, dia tidak tunggu di garis finish dan pakai zoom, kemudian ditarik lebih dekat lagi, enggak. Tapi dia ikut berlari. Dan yang luar biasa, dia sebenarnya jadi juaranya. Dia berlari lebih kencang daripada pelari yang terdepan. Ini perjuangan yang gigih. Ini perjuangan yang tidak mudah. Tetapi ini memberikan dampak yang luar biasa. Wah, dia di aplaus, diberikan tepuk tangan oleh penonton yang melihat pertandingan itu. Rasul Paulus katakan, setiap peserta turut berlari. Dan ditutup dengan kalimat, karena itu larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini berarti ada satu kemauan untuk berikan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan kita.
agar kita memperoleh hadiah yang menjadi janji dari setiap perlombaan kehidupan kita. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang harus memperjuangkan hidup? Apa yang harus kita lakukan saat kita memperjuangkan kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan saat kita berusaha, saat kita berlari begitu rupa, sehingga kita bisa memperoleh apa yang dijanjikannya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang terima anugerah kehidupan ini untuk mengerjakan kehidupan kita? Apakah kita akan kerjakan dengan biasa-biasa saja? Wes, yang penting yes, aku isanya begini. Aku sanggupnya begini. Aku ya seperti ini. Nggak bisa lebih. Saudara, setiap kita diberikan kemampuan yang luar biasa. Tinggal mau atau tidak, diasah atau tidak, digunakan atau tidak, dimanfaatkan atau tidak, dikerjakan atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan. Apa yang harus dilakukan saat kita memperjuangkan hidup? Yang pertama, kita mesti ambil sikap positif dalam menjalani kehidupan kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu, kita harus berhadapan dengan keadaan yang terjadi. Banyak motivator-motivator yang memberikan dorongan-dorongan. Bahkan mungkin kita baca firman Tuhan yang mendorong kehidupan kita. Namun ada kalanya karena kita sudah menutup, sudah membuat sebuah bingkai yang tertutup pada pikiran kita. Sehingga kita selalu berpikir negatif tentang situasi yang terjadi. Tentang keadaan yang terjadi. Tentang kehidupan kita. Kita sudah pesimis lebih dulu. Aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Ingat, Filipi pasal 3 ini katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 bukan pasal 3. Saya setelah ketik itu rupanya ya. Kalau sudah cari pasal 3 kok beda nanti ayatnya. Ya, kok tidak sama perkataannya. Ya. Tapi yang menarik dalam Filipi pasal 3 itu, Paulus mengarahkan diri dengan apa yang dia dapat. Kalau pasal 4:13 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setiap kesulitan adalah peluang kita untuk bertumbuh. Setiap kesulitan adalah peluang kita untuk berkembang lebih luar biasa lagi. Semakin ditekan, semakin sulit, semakin penuh dengan tantangan, maka di situ kita akan semakin mahir. Kita akan semakin luar biasa. Seringkali kita dengar orang menanam korma, dia pasti akan ditindis oleh batu. Supaya dia tidak segera keluar ke atas tanpa punya akar yang kuat. Tetapi supaya dia terus akarnya berkembang ke bawah, menyentuh mata air di bawah, akarnya berkembang begitu besar, baru dia punya kekuatan untuk mendobrak itu batu yang menghimpitnya. Sehingga dia menjadi tumbuhan yang besar, yang kokoh, yang kuat. Sekalipun di tengah-tengah padang gurun. Panas, terik. Atasnya tidak ada air. Tetapi dia bisa sentuh air yang jauh di dalam tanah untuk menopang kehidupan. Seringkali ketika kita berhadapan dengan keadaan yang kita hadapi, kita sudah underestimate dulu. Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Aku kan cuma orang biasa. Perekonomianku biasa-biasa saja. Hidupku biasa-biasa saja. Kenalan-kenalanku biasa-biasa saja juga. Tapi setiap hidup yang diperjuangkan dengan sikap positif pasti akan menghasilkan
sesuatu yang luar biasa. Karena dalam setiap kehidupan kita pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Maka disitulah kita tahu, kita bisa percaya bahwa segala perkara yang kita hadapi bukan kita sendiri yang menanggung. Tetapi ada Yesus, ada Tuhan yang menanggung bersama dengan kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita berjuang, kita dapatkan semangat yang baru. Kita dapatkan kekuatan yang baru. Karena kita sudah bawa pikiran kita positif lebih dulu. Sehingga kita juga bisa berkata, kalau aku bisa sampai hari ini, jika bukan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, enggak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Saya kemarin diingatkan dengan sebuah kenangan media sosial 7 tahun yang lalu. Di situ ada gambar di media sosial saya, ada gambar gerakan 2000 upgrade sound system 2017. Dan saya tulis, ini selalu mengingatkan saya dengan apa yang Tuhan kerjakan. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Sikap hati yang mau berkorban dan mengucap syukur menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ketika Filipus dikatakan oleh Tuhan, beri makan itu. Masa cukup uang 200 dinar kasih makan ini? Tidak cukup. Di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Kata Tuhan Yesus, bawa ke sini. Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi. 5.000 orang makan. 5.000 orang lebih makan. Bahkan masih ada sisa. Yang luar biasa. Ambil sikap positif ketika kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Semua harus berjuang. Nggak ada yang nggak berjuang. Semua harus menghadapi perjuangan yang ini. Dan harus dikerjakan pertama kali dengan sikap yang positif. Yang kedua, apa yang harus dilakukan kita ketika kita harus memperjuangkan kehidupan? Yang kedua, kita harus hidup dalam doa dan ketaatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 katakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukalah citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perjuangan kehidupan kita ini harus didukung dengan doa dan ketaatan kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan dalam doa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mendapatkan petunjuk dan kita akan mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan dalam setiap langkah. Ini kunci yang luar biasa, Bapak. Ketika kita harus memperjuangkan kehidupan kita, ketika kita rasanya berjuang begitu berat, rasanya berat kehidupan kita ini. Satu, jangan buru-buru kita komplain dengan keadaan yang terjadi. Jangan buru-buru kita berkeluh kesah. Jangan sambat, tetap semangat katanya. Tapi ada quote yang dibalik. Jangan semangat, tetap sambat katanya. Jangan sambat, tetap semangat. Ketika kita harus memperjuangkan kehidupan kita dan rasanya berat, daripada kita keluarkan kata-kata sambat tadi, mengeluh, sambat dengan orang lain, sambat dengan tetangga, sambat dengan saudara,
Belum tentu mereka bisa terima dengan baik. Bahkan mungkin, maaf nih, terjadi sikap munafik. Di luar katakan, semua sama saja. Tadi jelas ini, syukur, kapokmu kapan? Maaf ya, kalau ada yang seperti itu di sini, bertobatlah. Kalau kita sambat pada orang lain, bisa jadi itu didapatkan. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat. Dikatakan apa Tuhan Yesus? Aku akan memberi kelegaan. Akan diberi kelegaan. Akan diberikan kelegaan. Kita jadi lega. Ketika kita hidup kita hidup di dalam doa. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku harus berjuang dengan ini A, B, C, D, E. Tuhan, aku harus berjuang dengan keadaanku ini. Tuhan, aku berjuang dengan usahaku. Tuhan, aku berjuang dengan keluargaku. Tuhan, aku berjuang dengan segala penyakitku. Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru kepada kita. Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan tunjukkan kepada kita setiap jalan keluar. Sebab firman Tuhan jelas katakan, persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Dan saat itu hadir, dikatakan Tuhan sediakan jalan keluar. Kadang-kadang kita sudah tertutup dulu ini Bapak Ibu. Jalannya sebelah mana? Tak tahu. Saya kemarin lihat sebuah video, ada sebuah kapal besar di tengah-tengah lautan yang penuh dengan kabut. Jarak pandang sangat pendek. Bahkan haluan kapal saja nggak kelihatan dari tempat nakoda di atas itu, haluannya depan nggak kelihatan. Karena kabut. Tidak tahu mana kapal-kapal lainnya. Tapi mereka punya radar yang menunjukkan posisi mereka, satu. Yang kedua, mereka bisa baca, ini ada kapal di sana, ada kapal di sana. Dan mereka punya jalur dan nggak mungkin bertabrakan. Yang mereka takutkan adalah kalau ada kapal-kapal nelayan kecil yang nggak punya fasilitas radar seperti mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka harus bunyikan sirine. Bel kapal yang begitu besar dibunyikan. Supaya kapal-kapal kecil itu tahu. Seringkali kita tidak melihat apa yang akan terjadi di hari ke depan. Karena memang kita nggak tahu. Kita jalani hari tiap hari. Hari per hari. Hari per hari. Sebab Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Persoalan hari ini Tuhan pasti bereskan. Besok ada persoalan lagi, Tuhan pasti bereskan. Besoknya lagi ada persoalan, yakin dan percayalah Tuhan juga pasti akan bereskan. Apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam doa dan ketaatan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Yuk kita baca. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah 12:13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Tuhan pasti akan memberikan petunjuk pada kita. Tuhan pasti akan berikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, sampaikan, nyatakan kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, maka damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan memelihara hatimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pemikiran manusia akan memelihara hati kita. Sehingga kita tidak takut menghadapi perjuangan yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Kita
kita perlu ketaatan pula supaya kita tidak salah arah. Ketika Tuhan kasih petunjuk kepada kita seperti perahu yang besar itu bata kompasnya, arahmu ke sini. Kalau kita melenceng kiri atau ke kanan, saudara, kalau sudah naik pesawat, di pesawat selalu ada pilot itu punya ATC. Ya, ATC ini selalu berkomunikasi dengan pilot. Ketika pilot sudah mulai melenceng atau di depan atau di dekat pesawat itu ada hal yang berbahaya, pilot pasti akan terima peringatan dari ATC. Kalau pilotnya mulai melenceng, ATC pasti akan teriak-teriak. Pilot, kamu mau kemana? Kamu sudah keluar jalur. Mungkin autopilotnya sedang bermasalah. Pasti harus ditanya. Dan pilot akan kembali pada rule, pada jalur yang sudah ditetapkan. Seringkali kita juga seperti itu. Kita kadang-kala harus diteriakin sama Tuhan. Kita kadang-kala harus mendapatkan peringatan keras dari Tuhan supaya kita balik pada ketaatan. Maka itu kalau kita berjuang dalam kehidupan kita, mungkin ada tawaran, oh ini cara yang termudah, ini cara yang paling gampang, ini shortcutnya, ini jalan terpendek. Kalau mau cepat seperti ini. Tuhan seringkali ingatkan kita ketika kita mulai bergeser. Itu salah jalan, tidak seperti itu. Aku mau bawa kamu lewati lembah kekelaman. Aku mau bawa kamu ke menghadapi persoalan yang sulit. Aku mau menghadapi tantangan yang berat. Supaya punya pengalaman dengan Tuhan. Supaya punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya punya pengalaman dan tahu bahwa hidupnya bukan karena kekuatannya. Tetapi karena Tuhan saja. Maka kita tinggal perlu taat saja. Hadapi perjuangan ini dengan ketaatan. Hadapi perjuangan ini dengan doa dan ketaatan. Maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Ketika kita harus memperjuangkan kehidupan, kita harus berani mengambil resiko. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena seringkali resiko itu kita berhadapan dengan banyak, bahkan lebih banyak lagi tantangan. Saya tidak menutupi. Ketika kita ambil resiko untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ketika kita ambil resiko untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maka akan semakin banyak, semakin berat bahkan mungkin hal-hal yang menerpa kehidupan kita. Tetapi ayat ini meneguhkan kita. Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hidup ini memang harus kala-kala, ada kalanya kita harus ambil resiko. Ada kalanya Tuhan panggil kita untuk keluar dari zona nyaman. Keluar dari area yang baik-baik saja. Kita harus keluar dan belajar sesuatu yang baru, yang mengandung resiko. Tapi tidak ngawur ya, tidak asal ya. Kita tetap berjalan dengan rencana Tuhan. Dengan iman, dengan keberanian, kita akan bongkar, kita akan gali, kita akan munculkan potensi kehidupan kita yang belum terungkap. Saya lihat sebuah tayangan dari VOA Indonesia. Ada 2 orang wanita yang menikah dengan seseorang yang sudah tinggal di Amerika. Ketika dia di sana, kedua wanita ini berpikir, apa yang harus mereka kerjakan? Jadi ibu rumah tangga saja
tidak mencukupi kebutuhan mereka di kota New York yang besar. Maka mereka mencoba untuk bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian mereka kumpulkan. Kemudian mereka sewa satu tempat, di mana mereka masih buta dengan tempat itu. Mereka tujuannya, mereka sewa, mereka mau buka usaha bisnis, mau buka toko di sana. Tetapi ternyata di sana tidak bisa. Ruko itu tidak bisa dipakai untuk bisnis, karena itu daerah perkantoran yang hanya bisa digunakan untuk kantor, bukan toko, atau mungkin lembaga sosial dan sebagainya. Mereka pikir bagaimana caranya ini? Oh gini aja, yang atas kita akan buat sebagai migrant care, kita akan buat sebagai lembaga pengurusan untuk orang-orang yang dari luar Amerika yang di sana, yang di bawah kita akan buka sesuatu. Oke, berjalan. Setelah berjalan, mereka berpikir lagi, ketemu dengan temannya. Aduh, sama-sama nggak ada pekerjaan ini, cuma ngurusin lembaga ini aja. Nah, satunya ini biasa masak. Ayo kita buat masakan yuk, buat masakan. Maka mereka di bawah jual toko, ada toko kelontong, berbagai kebutuhan masakan, ya bahan-bahan masakan jadi dan sebagainya dari Indonesia. Kemudian mereka buat masakan di situ. Tiba-tiba dilaporin sama seseorang, dikatakan di basement dari bangunan itu ada terjadi bisnis ilegal. Maka inspektorat dari Amerika datang, petugas inspeksi datang, ditanya, dilihat. Tapi mereka berkata, kita dilaporin sama orang Indonesia karena kita punya bisnis ilegal di basement ini, di lantai 1 ini. Tetapi ya puji Tuhan, justru datang orang inspektor itu membantu kita untuk melegalkan bisnis ini. Membantu kita untuk mengurus perizinan toko ini. Bahkan mengurus perizinan untuk makanan-makanan yang diproduksi di sana. Jadi sekarang semua legal. Memang agak rumit, tetapi mereka bantu luar biasa. Ini resiko yang mereka ambil dan mereka melangkah keluar dan berhasil. Jadi satu-satunya toko yang menjual makanan, dan mereka bilang ini satu-satunya dapur tersempit di New York karena cukup dimasukin 1 orang. Dan pelanggan yang mau makan di sana harus ngantri seperti di Apeng. Ya, yang tahu Apeng Surabaya ya. Kalau mau makan kan ngantri dulu itu. Kue tiaw Apeng, ngantri dulu. Nunggu orang keluar baru boleh masuk sesuai dengan nomor antrian. Kalah dokter. Itu gitu juga. Mejanya cuma 1, maksimal orang 4, jadi kalau mau makan ngantri. Dan pelanggannya 60% adalah orang Amerika. Mereka berani ambil resiko dan mereka keluar dari zona nyaman mereka. Dan bahkan mereka bisa bantu orang lain, ibu-ibu yang diaspora di sana, warga Indonesia di sana, yang bisa buat jajan, buat apa, ditampung di toko mereka. Ayo jualan di sini. Dia bisa berjualan, kita dapat untung juga. Ya, sistem titip, ambil keuntungan. Itu terus. Ada resiko yang harus dikerjakan dalam hidup kita kadang-kadang. Tetapi sekali lagi, setiap kali kita melakukan atau keluar dari zona nyaman, mengambil resiko, kita mesti juga jernih melihatnya. Apakah ini ada dalam kehendak Tuhan atau tidak. Kalau itu dalam kehendak Tuhan, seperti Yosua diperintahkan oleh Tuhan, menggantikan Musa, memimpin bangsa yang besar itu masuk ke Kanaan, daerah yang penuh dengan berbagai macam persoalan pada waktu itu. Karena masih ada penduduk-penduduk di Kanaan. Tuhan tetap katakan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kali-kali kita harus ambil resiko, Bapak Ibu, untuk memperjuangkan kehidupan kita. Tetapi secara terukur. Tidak ngawur. Tidak seenak. Aku yang penting
katanya tadi ambil resiko. Oke, aku ambil resiko, tapi ngawur ya. Begitu terjerembab, loh katanya sudah ambil resiko. Ya, karena ngawur. Terukur. Itu sebabnya rangkaian nomor 1, 2, dan 3 yang saya katakan tadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang bersikap positif, yang hidup dalam doa dan ketaatan, maka dia akan bisa ambil resiko yang terukur. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Disertai ketika harus menghadapi perjuangan. Closing statement saya terakhir. Hidup adalah perjuangan yang indah. Loh kok indah? Iya. Hidup adalah perjuangan yang indah. Punya kenangan-kenangan yang indah. Punya memori-memori yang bisa kita bandingkan. Dan itu menghasilkan keindahan. Seringkali kita mendengar cerita, dulu betapa beratnya kehidupan. Kalau Bapak Ibu cerita dengan anak-anak, dengan cucu, dulu zamannya emak, zamannya engkong, zamannya papa, zamannya mama. Harus begini, harus begitu. Toh sampai sekarang tetap ada, tetap hidup. Ini perjuangan yang indah, yang ditularkan, yang diberikan, yang diceritakan kepada anak cucu. Dalam setiap langkah, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan petunjuk. Itu sebabnya marilah kita hadapi hidup ini dengan semangat perjuangan yang menggelor. Karena dalam perjuangan itulah kita akan temukan arti hidup kita yang sejati. Yang Tuhan sudah tetapkan untuk kehidupan kita. Yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan kita. Ingat ya, firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan, rancangan hari depan yang penuh. Penuh apa Bapak Ibu? Bukan rancangan kecelakaan. Perjuangkan hidup. Perjuangkan setiap kehidupan. Jangan lari dari masalah. Hadapi itu masalah. Selesaikan itu masalah. Bersama dengan Tuhan. Tuhan akan buat kita mampu selesaikan semua persoalan. Amin.